mendengar paparan dari Mas Odi tentang perubahan dari kalian teknologi dari lama ke baru, dan ini saya ambil partly, jadi bagian dari perubahan itu, yaitu bagaimana manusia sekarang atau orang-orang sekarang berbeda dalam berkomunikasi dari kebiasaan mereka dahulu, dan salah satu yang dipakai adalah media sosial. Nah, itu alasan mengapa saya ambil judul ini, yaitu media sosial untuk studi kita bagi digital native. Pertama, kita harus kenal dulu apa itu digital native. Jadi saya baca itu ada konsultan namanya Mark Prensky pada tahun 2001 itu memunculkan istilah digital native. Nah, menurut beliau digital native itu adalah penutur bahasa digital atau orang yang lahir, ketika dia lahir adopsi teknologi digital sudah terjadi, tapi tidak mengacu pada satu spesifik generasi. Kalau tadi Mbak Evi ada Y, X dan sebagainya, tapi ini lebih kepada kefasihan seseorang atau individu dalam menggunakan media digital, misalnya internet, komputer, dan mobile dan lain-lain. Nah, seperti itu menurutnya Mark Prensky pada tahun 2001. Nah, sekarang kita mau melihat kondisi digital native baik sekuler dan juga yang Kristen. Yang Kristen ini lebih ke kondisi digital native Kristen yang terjadi di gereja. Nah, yang sekuler pertama, ini pasti teman-teman juga sudah banyak yang tahu, budaya instan, cepat. Mereka terbiasa dengan terbiasa dengan akses yang mudah, serba instan, serba cepat, lalu kenal teknologi, terpapar teknologi sejak dini, sejak mereka lahir, atau ketika mereka sudah bisa recognize something, jadi mereka bisa terpapar teknologi pada saat itu, suka info dalam gambar, suka multitask, bisa adaptif, tapi ada tidak sabaran, dan mereka menggunakan teknologi, which is media sosial, untuk berelasi. Jadi salah satu kebiasaan sekarang yaitu mereka menggunakan media sosial untuk membangun relasi, tidak lagi hanya face to face ketemu lalu surat terus ya itu. Nah, yang ini yang sekuler, yang di gereja bagaimana? Dari yang saya baca itu di gereja, dan mungkin juga teman-teman ada yang mengalami di gerejanya masing-masing, kondisi digital native Kristen di gereja sekarang banyak yang kehadiran di gereja menurun. Di tempat saya secara pribadi malah dulu ada ibadah pemuda, tapi sekarang sudah tidak ada, karena ya ada yang convert, ada yang hilang-hilang gitulah maksudnya gitu. Nah, itu juga mungkin didasari dari perasaan mereka, peran mereka itu di gereja itu kurang kurang dihargai atau kurang dipakai gitu. Maksudnya mereka punya potensi ini tapi kurang dimanfaatkan di gereja atau kurang dipakai di gereja. Nah, ketika mereka ke tempat lain, di komunitas lain, mereka malah merasa ada apresiasi di sini nih dan bisa berkembang, ya udah. Jadinya kehadiran mereka di gereja juga menurun. Menganggap gereja sering menyalahkan budaya masa kini, budaya yang terkini, blaming terus. Oh, ini karena teknologi, karena perkembangan zaman, media sosial, bawa HP di gereja nggak boleh, nanti malah buka yang lain-lain, WhatsApp atau itu nggak boleh. Nah, itu yang membuat digital native itu kayak kok begini, gereja nggak support dengan kebiasaan yang ada di sekitar. Terus juga akhirnya mereka jadi menganggap gereja itu kuno dan ketinggalan zaman gitu. Apa-apa harus benar-benar sesuai rules yang sudah ada sejak dahulu sampai sekarang masih dipertahankan, dan tidak ada sisi mengadaptasi dengan kebiasaan orang sekarang gitu. Entah kebiasaan komunikasi, kebiasaan mengakses informasi dan sebagainya. Nah, bahkan tapi ini tahun 2017 ya. Dari bilangan Student Centers, sebanyak 36,5% anak muda digital native Kristen di Indonesia jarang baca Alkitab, dan 4,6%-nya tidak pernah membaca Alkitab. Nah, itu mungkin juga didasari dari
sisi apatis mereka terhadap gereja gitu, sisi mereka apa? Gereja kuno, gereja ketinggalan zaman, gereja tidak mau mengakomodasi kesenanganku, hobiku atau potensi yang aku miliki. Jadi mereka lebih memilih yang lain sehingga selain meninggalkan gereja, dan ini juga lebih bahaya lagi adalah tidak pernah mulai meninggalkan kebiasaan untuk membaca Alkitab. Nah itu yang jadi bahaya. Nah dari sini sabda melihat ini menjadi sebuah tantangan sih. Meskipun kalau pesta sudah ada tahun-tahun yang lalu, tapi ketika menggunakan media sosial itu juga menjadi jalan bagaimana firman Tuhan bisa disampaikan kepada digital native yang menggunakan media sosial. Dan saya juga mau menyampaikan peran media sosial untuk menarik digital native agar mau kembali belajar atau agar mau belajar firman Tuhan lagi. Nah, pertama kita harus mempelajari mengapa mereka menggunakan media sosial. Nah, ini harus dikenali dulu ya, mengapa alasan mengapa mereka tuh menggunakan media sosial gitu. Nah, pertama karena media sosial dapat memadai kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesama dan menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Ketika teman-teman hanya face to face, bertemu orang secara langsung gitu, komunitasnya jadi terbatas hanya di situ saja. Tapi ketika melalui media sosial, digital native menganggap bahwa mereka bisa bergabung dengan komunitas yang lebih besar di luar sana, tanpa harus misalnya kalau ada komunitas di luar kota tanpa harus ke kota tersebut, sehingga tidak ada batasan gitu. Nah, ketika mereka menggunakan media sosial, mereka bisa akses komunitas di kota tersebut yang mana lebih besar, sehingga mereka bisa berkembang, ambil informasi, belajar dan sebagainya dari situ tanpa harus mereka bertemu langsung, tapi bisa menjalin hubungan melalui media sosial dan menolong agar mereka tetap berhubung dengan teman-teman di luar. Misalnya kalau mereka sudah lulus SMA, kuliah lalu mencari kemana-mana, nah itu masih tetap membantu untuk terhubung dengan teman-teman mereka. Ya, kalau mungkin disukai dan konten-konten yang membangun iman. Kedua, mengapa media sosial itu disukai oleh digital native? Selain tadi mengapa mereka menggunakan ya, tapi ini lebih ke mengapa mereka kok memilih untuk berkomunikasi melalui media sosial dan mereka menyukainya. Seperti yang tadi saya sampaikan itu, mereka digital native terbiasa dengan budaya instan, cepat, akses serba mudah, dan media sosial mengakomodasi hal itu dalam hal saling berbagi gagasan, saling berbagi ide, saling berbagi informasi secara virtual, dan menjadi media komunikasi yang cepat, praktis, efisien, dan efektif. Menurutku sih dari studi ini mereka bisa melontarkan gagasan mereka tentang sesuatu yang sedang terjadi atau sesuatu yang sedang menjadi tren. Nah itu mereka bisa kasih opini, kasih ide. Menurut mereka menurut mereka yang komentar mereka tentang hal ini itu seperti apa, sehingga mereka bisa saling berbagi tanpa harus bertemu langsung. Mereka bisa memakai HP mereka bisa pakai gadget yang mereka miliki untuk sharing ide seperti itu. Lalu bagaimana seharusnya mereka digital native dan juga kita semua menggunakan media sosial? Ini sebenarnya juga masih menjadi pertanyaan gitu. Apakah kita perlu, maksudnya untuk mengikuti segala jenis tren yang sedang terjadi di media sosial, atau kita punya koridor sendiri gitu, atau punya prinsip-prinsip sendiri, meskipun prinsip-prinsip itu entah bertentangan atau tidak sesuai atau sudah ketinggalan dari tren yang ada di media sosial zaman sekarang. Tapi yang menjadi
dasar bagaimana seharusnya kita menggunakan media sosial adalah rasa tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kita masih menghormati orang lain dalam berinteraksi, dan di dalamnya kita menunjukkan karakter Kristus atau karakter Kristus itu mengasihi dan menghormati orang lain, menyebarkan kebaikan dan sebagainya. Itu harus ditanamkan melalui media sosial yang kita miliki, dan digital native punya peran di situ, dan seharusnya mereka juga melakukan itu di media sosial mereka masing-masing. Nah, tapi apakah kita itu bisa belajar Alkitab atau membagikan konten Alkitab melalui media sosial kita? Sangat bisa. Sudah ada banyak contoh di luar sana yang melakukan hal ini. Ya, kita di sini ada pesta, bahkan pesta punya kelas, punya kursus, terus ada yang terbaru The Bible Project yang punya TBB Classroom. Ya, itu sangat bisa. Jadi tidak ada tidak ada alasan bahwa media sosial tidak digunakan untuk belajar Alkitab. Kayak kemarin misalnya kita sedang mencoba pakai WA. Nah, itu juga salah satu inovasi yang worth it, meskipun tetap banyak kesalahan, maksudnya tetap banyak kekurangan, tapi itu tetap worth it untuk dicoba. Sehingga di Sabda Yelsa, di Pesta ada Warung Sate Kamu dan TBB yang saya katakan tadi. Selain memiliki situs yang punya bahan-bahan publika, mereka juga aktif berinteraksi dengan para pengikut di media sosial. Jadi mereka aktif dengan interaksi dengan followers, dengan orang-orang yang mengikuti kelas mereka, mengikuti kursus mereka, sehingga mereka punya engagement. Mereka tidak hanya lempar bahan, tapi mereka punya engagement, punya relasi yang baik dengan followers mereka, dengan orang yang mengikuti kelas mereka, sehingga rasanya itu seperti ditemani dan tidak hanya dilempari bahan-bahan seperti itu saja. Selama ini orang Kristen berada di tempat terdepan untuk pengembangan teknologi dan komunikasi, sehingga sekarang kita juga harus memanfaatkan platform komunikasi terkini seperti media sosial untuk mewartakan firman Tuhan. Karena dari dulu Paulus memakai teknologi masa itu, pakai pena, pakai papirus untuk menulis firman Tuhan. Terus Martin Luther juga pakai mesin cetak agar firman Tuhan sampai ke tangan-tangan orang biasa. Lalu Billy Graham juga menggunakan siaran televisi untuk KKR-nya. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menggunakan media sosial, teknologi yang terkini. Salah satunya adalah media sosial, ekosistemnya, untuk mewartakan firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain.